Dor, hai guys, Mahkamah Agung telah secara resmi menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana kasus Vina Cirebon. Dan setelah itu banyak reaksi dari masyarakat yang menyayangkan putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Tapi di video ini kita tidak akan membahas kasus tersebut ya. Gua mau fokus ke harta kekayaan para tokoh yang terlibat di peninjauan kembali para terpidana kasus Cirebon. Yang pertama adalah Hakim Agung Yanto yang menjadi juru bicara Mahkamah Agung. Beliau cukup disorot karena membacakan putusan dari Mahkamah Agung ya tentang penolakan peninjauan kembali para terpidana ini. Lalu yang kedua adalah Hakim Agung Prim Haryadi sebagai hakim yang mengadili perkara peninjauan kembali Saka Tatal. Dan yang ketiga adalah Hakim Agung Burhan Dahlan yang mengadili perkara terpidana lainnya selain Saka Tatal. Oke, langsung kita masuk ke profil singkatnya dan harta kekayaannya ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, disclaimer dulu ya. Harta kekayaan yang ditampilkan di video ini bersumber dari situs ilhkpn.kpk.go.id dari KPK Republik Indonesia ya. Jika terdapat kesalahan tulis atau kesalahan laporan, itu bukan tanggung jawab admin. Terus yang kedua, video ini dibuat untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, langsung kita mulai dari daftar yang pertama, yaitu Hakim Agung Yanto sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1960. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di jurusan Hukum Pidana Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Dan menyelesaikan program doktornya di Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Beberapa jabatan pernah diduduki oleh beliau, diantaranya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais pada tahun 2009, lalu Ketua Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014, beliau diangkat menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian berturut-turut pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan pada tahun 2017 sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2020 beliau diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Dan puncaknya pada tahun 2024, lebih tepatnya 5 Januari 2024, beliau dilantik sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Oke, langsung kita menuju ke laporan harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 28 Februari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung ya. Total harta kekayaan beliau adalah 7.978.268.176 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 5,5 miliar, alat transportasi dan mesin 570 juta, harta bergerak lainnya 79 juta, kas dan setara kas 1,8 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 7.978.268.176 rupiah. Berikutnya adalah Hakim Agung Prim Haryadi. Beliau adalah hakim yang menangani perkara peninjauan kembali Saka Tatal ya. Beliau lahir pada tanggal 25 Maret tahun 1963 di Bengkalis, Riau. Beliau menamatkan gelar sarjana hukumnya di Universitas Andalas pada tahun 1986. Kemudian melanjutkan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan mendapatkan gelar doktor hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2012. Beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh beliau antara lain adalah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2005. Kemudian pada 2007 beliau menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang hingga 2008. Kemudian beliau menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga tahun 2010 dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok hingga 2011. Kemudian pada tahun 2017 beliau diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang merangkap sebagai panitera pengganti kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga tahun 2019. Dan puncaknya pada 19 Oktober 2021 beliau dilantik menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Oke, sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 22 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 957 juta 39.477 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 4,2 miliar, alat transportasi dan mesin 253 juta, harta bergerak lainnya 387 juta, surat berharga 1 miliar, kas dan setara kas 6 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 957 juta 39.477 rupiah. Dan yang terakhir adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Burhan Dahlan. Beliau sebagai hakim yang menangani kasus peninjauan kembali 6 terpidana kasus Cirebon ya. Oke, kita akan melihat riwayat pendidikan beliau. Beliau menamatkan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1979. Kemudian masih di jenjang S1 Akademi Hukum Militer Jakarta tahun 1984. Kemudian masih di jenjang S1 yaitu di Perguruan Tinggi Hukum Militer tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM PTHM pada tahun 2006 dan melanjutkan program S3-nya di Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2016. Sekarang kita akan melihat beberapa riwayat jabatan beliau ya. Pada tahun 1999 beliau menjabat sebagai Kepala Hukum Kostrad. Lalu pada tahun 2000 beliau menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer 2 Bandung. Kemudian beliau dipercaya sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama pada tahun 2009 dan menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia dari tahun 2013. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung dari tahun 2018 hingga saat ini. Oke, langsung kita menuju ke laporan harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 22 Februari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Ketua Kamar Militer di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Total harta kekayaan beliau adalah 7 miliar 339 juta 204.681 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 3,2 miliar, alat transportasi dan mesin 500 juta, harta bergerak lainnya 75 juta, kas dan setara kas 3,4 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 7 miliar 339 juta 204.681 rupiah. Oke, itulah tadi 3 tokoh yang disorot oleh publik pada peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon ya. Nanti setelah ini kita juga akan mengulas langkah apa saja yang bisa diambil oleh para terpidana kasus Vina Cirebon setelah peninjauan kembalinya ditolak ya. Masih banyak langkah-langkah lain yang pastinya bisa ditempuh. Tapi kita harus menunggu dulu putusan resmi dari Mahkamah Agung. Dan pasti para lawyer atau para penasihat hukum dari terpidana ini akan mempelajarinya terlebih dahulu. Oke, jadi gitu aja video buat kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.